Ido di hamuna raja ni bulan namin banu. Bison pulang prorohan songon mamuhay ulota di bahasa sadarion yang manugot dari nauridiar na ringanon. Kung ato man sulukan bintua asa songon na bintua ngarongonon song borne tutur smanon raja namin. Citi mati goppa ulang pangaraho. Mono tong songonop raja namin. Naboy terpatu pahami songon pamuhay ni ulota di bahasa sadarion amat terima tama na manabay pasu-pasu. Asa mudurun manauli mudurun natin kan di nama buhay ulat tadi sadarion sa anot tu ulau nujuk di bagasan las miroha sumarohat tasa matu pangkali satu parorakan so kanina matu dihabur hoko doi sude aman di tanah silebani maulia tema tadok tutuhani dina kami di jabuan oleh Tuhan na marhula-hula dohok marburu oleh Tuhan na nang borhak mahami manta protokol oleh Tuhan jalo mahami oleh Tuhan songom anak kong ajari kami oleh Tuhan asa huboto kami pasangan pengguar di dalam Allah lerohak jalo matang yang nabi amin. Dulang dau aman arat tuami anak hasiaku dihabur hoko doi sude aman di tanah silebani maulia tema tadok tutuhani dinang di jalan jumpa mudo lama jumpa mudo najinala Bella
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pada hari ini kita bersama berkumpul dengan sukacita menghantarkan sepasang kekasih, Saudari Castelia Romauli Manurung dan Saudara Yohanes Alexander Simbolon. Mereka berdua menghadap Tuhan untuk mengucapkan janji setia sebagai suami istri dan memohon berkat-Nya bagi kehidupan pernikahan yang akan mereka jalani. Kita hadir di sini sebagai saksi yang turut meneguhkan mereka dalam sukacita ketika kita beribadah bersama. Dan untuk itu, mari kita awali dengan bangkit berdiri. God before us, God beside, God within us apart, God in heaven and in this place. Father, we commit to you this day.
sembah ya Tuhan. Ku kasih Engkau, ku kasih Engkau, ku kasih Engkau, Yesus Ibadah peneguhan dan pemberkatan pernikahan pada hari ini terjadi atas pertolongan Tuhan, sumber cinta kasih kekal yang menyelamatkan kita dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan penghiburan Roh-Nya yang kudus melimpah atas kita sekalian. Amin. Silakan duduk.
Mari bersama-sama kita berdoa memohon bimbingan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kedua anak-Mu yang Kau kasihi, Alex dan Lia, datang kepadamu pada hari ini. Dan kami bersama-sama bersukacita dengan mereka ya Tuhan, oleh karena pekerjaan-Mu yang telah Engkau kerjakan dalam hidup mereka, dimulai ketika mereka bertemu, hingga ketika akhirnya hari ini mereka boleh berdiri di altar Tuhan. Oleh karena semua Engkau yang memulai Bapa, maka kedua anak-Mu tidak akan dapat menjalani perjalanan yang akan datang itu jika bukan tanpa tuntunan-Mu. Karena itu mereka datang dan memohon, dan juga kami semua. Berkata-katalah Bapa kepada mereka, sampaikanlah isi hati-Mu, supaya mereka kelak ketika hidup di dalam pernikahan yang Engkau karuniakan itu, mereka tidak lagi hidup bagi diri mereka sendiri, tetapi bagi Engkau dan bagi setiap orang yang Engkau letakkan di sekeliling mereka. Kami percaya bahwa Engkau telah menyediakan masa depan yang baik bagi mereka berdua. Dan untuk dapat menjumpai hal yang baik itu, tentu saja harus setia dan terus memegang Tuhan langkah demi langkah setiap hari. Firman-Mu terbuka di hadapan kami. Kami percaya Roh Kudus-Mu itu akan datang, menguasai kedua anak-Mu, Alex dan Lia, sehingga mereka bukan hanya dapat memberi pendengaran, tapi juga hati yang siap menerima, dan juga pada akhirnya keberanian untuk bertekad mengerjakannya di dalam seluruh kehidupan yang Tuhan karuniakan itu. Bersabdalah Bapa bagi kedua anak-Mu, pun juga bagi kami semua yang hadir sebagai saksi pada hari ini. Kami percaya bahwa Engkau juga menjumpai kami di hari bahagia kedua anak-Mu. Di dalam nama-Mu yang kudus, Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin. Alex dan Lia dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini Kak Des tentunya dengan pertolongan Tuhan ingin membagikan kepada kalian berdua secara khusus salah satu bagian dari pernyataan Tuhan kepada dunia. Bagaimana Dia menyatakan dirinya. Ini adalah bagian yang mungkin sering kita baca, tetapi mungkin juga adalah bagian yang sering sekali kita lupakan untuk kita kerjakan dalam hidup kita. Kita akan baca bersama-sama dari Yohanes pasal 10 ayat 17 sampai 18. Yohanes 10, 17 sampai 18, demikianlah Yesus berkata, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Selamat pagi Lia dan Alex. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Bagaimana Lia dan Alex, masih tegang? Masih ya? Pernikahan selalu kita mulai dengan ketegangan. Karena mungkin Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menjalani ketegangan itu nanti berulang kali. Ya, tetapi di dalam ketegangan itu ada kasih dan kuasa Tuhan yang menyapa kalian berdua lewat firman ini. Nah, Alex dan Lia, ada banyak orang memulai pernikahan dengan kalimat yang tidak terlupakan. Yang terdapat di dalam kisah Putri Cinderella dengan pangeran. Tahu apa kalimat itu? Dan mereka pun berbahagia untuk selama-lamanya. Kalimat itu indah sekali. Hari ini setiap orang akan selalu berkata kepada kalian berdua, selamat berbahagia. Pernikahan itu justru menjadi jalan atau alat yang pada akhirnya menjumpakan mereka dengan berbagai penderitaan. Dimulai dari sakit hati, kekerasan verbal, bahkan juga kekerasan fisik. Saya tidak punya lagi kebebasan untuk melakukan apa yang saya sukai. Baju yang saya kenakan, ini tidak bisa lagi saya tetapkan menurut sekehendak hati saya. Ada seorang di samping saya yang akan berkomentar, dan itu yang terjadi di dalam kehidupan saya. Demikianlah banyak orang yang memulai pernikahan dengan berbahagia selama-lamanya itu mengakhiri pernikahan mereka. Rupanya mereka tidak berbahagia. Apakah Putri Cinderella dan juga pangerannya telah menipu setiap orang yang mendengar kalimat yang indah yang luar biasa itu? Tidak juga. Karena kalau kita lihat film tersebut, memang Putri Cinderella beserta pangerannya itu tidak pernah memperlihatkan seperti apa sih kebahagiaan yang mereka maksud itu. Jadi, kalau dikatakan mereka menipu, karena rupanya yang mengamini atau mempercayai kalimat itu justru tidak mengalaminya. Kita juga tidak bisa berkata mereka menipu karena kita tidak pernah diperlihatkan seperti apa sebenarnya kebahagiaan yang dimaksud. Tapi yang pasti hari ini Alex dan Lia ketika mempercayai bahwa akan berbahagia harus bertanya lebih dulu, harus memahami bagaimana mengalami kebahagiaan itu. Supaya apa? Supaya kebahagiaan yang pada akhirnya didengar dan dipercayai hari ini, itu sungguh-sungguh dialami di sepanjang kehidupan ini. Puji Tuhan, ketika Yesus datang ke dalam dunia dan menyerahkan dirinya kepada kita, menyelamatkan kita, Dia telah memberitahukan bahwa relasinya dengan jemaat itu, dengan kita yang diselamatkan ini, itu seperti relasi hubungan antara suami dan istri. Tidak lain karena pernikahan ini pada akhirnya nanti Alex dan Lia akan mendapati atau menjumpai beberapa hal. Dan ini pasti tidak akan tidak. Yang pertama, setelah menikah, nanti Alex dan Lia akan menyadari bahwa ternyata perbedaan itu memang sungguh-sungguh ada. Kalau di masa pacaran memang perbedaan itu ada, tetapi biasanya tidak terlalu terasa. Karena kita masih romantis, maka biasanya cepat memaafkan. Kalau misalnya Lia ini berubah 5 kali dalam 1 hari untuk 1 perkara, gitu ya, Alex masih bisa senyum-senyum. Nanti kalau sudah menikah, itu bisa ceritanya agak berbeda. Itu baru soal berubah pendapat. Dalam banyak hal, nanti Alex juga akan melihat bagaimana Lia itu ternyata mempunyai banyak surprise yang belum dinyatakan selama masih pacaran. Dimulai dari bahasa tubuh, kapan Lia tersenyum, bagaimana cemberutnya yang sesungguhnya, bagaimana gayanya dia marah, bagaimana ketika dia cemas. Alex nanti akan melihat itu semua.
Dan yang paling berat di dalam perbedaan ini adalah ketika sebelum menikah kita belum mengkomunikasikannya secara tuntas. Apakah itu kebiasaan kita atau juga peran-peran yang kita harapkan dari pasangan kita. Nah, memang tidak ada seorang pun yang menikah, termasuk Kades sendiri, ketika sebelum menikah itu maka kemudian membuka diri sebesar-besarnya. Karena memang ketika terjadi romantisme tadi, gitu ya, hal-hal yang sangat penting itu entah bagaimana terlupakan begitu saja. Kalau orang berpacaran, setiap orang akan berkata, marilah kita bersenang-senang. Mari kita buat kehidupan kita menjadi indah, supaya pada akhirnya kita bisa menikah. Dan ketika masuk ke dalam pernikahan, hal-hal yang tidak dikomunikasikan itu kemudian muncul satu persatu. Kemarin Kades tepat di saat memantapkan khotbah ini, Kades melihat sebuah video. Dia berkata begini, bagi pasangan yang mau menikah, pertama-tama sebelum menikah, diskusikanlah soal berapa derajat AC ketika dihidupkan. Nah, ya juga ya. Mengapa? Karena katanya kalau bedanya tipis-tipis, laki-laki pengennya 20 derajat, wanitanya 19 derajat, itu masih bisa dikompromikan. Tapi kalau laki-lakinya itu ternyata pengennya 24, wanitanya pengennya 16. Nah, itu akan menjadi sumber konflik. Dan bukan hanya itu saja, lebih diperjelas lagi, harus ditegaskan juga katanya. Kalau menghidupkan AC itu mulai dari jam berapa ke berapa? Apakah mulai sejak tidur sampai dini hari karena sudah mulai dingin, atau sepanjang tidur? Termasuk juga jenis selimut katanya, sebaiknya kalau mau berbahagia dalam pernikahan itu harus dijelaskan semua. Nah, soal selimut ini Kades katakan iya memang betul. Kades itu dengan suami punya perbedaan yang selalu kadang-kadang sampai hari ini membuat kita saling diam sedikit saja satu sama lain. Yang kedua, mengapa kita perlu belajar dari Yesus? Ya, bagaimana mengalami kebahagiaan di dalam pernikahan? Tidak lain, oleh karena nanti pada akhirnya Alex dan Lia juga akan sama-sama menyadari bahwa hal-hal yang baik dari pasangan kita itu suatu saat pada akhirnya terasa tidak baik. Suatu saat Kades tidak jemu-jemu memberikan contoh ini. Seorang wanita yang sangat gesit di dalam mengambil keputusan, dia akan cenderung menyukai laki-laki yang tenang, yang memikirkan segala sesuatu dengan dalam. Entah bagaimana, memang alam telah mengatur demikian, bukan alam tetapi tepatnya Tuhanlah yang membuat demikian. Kita akan cenderung menyukai seseorang yang mempunyai karakter yang tidak kita miliki. Laki-laki yang awalnya menjadi pribadinya itu tenang, kalem, tiba-tiba di mata sang wanita itu menjadi sangat menjengkelkan. Hal yang dulunya dianggap baik itu bisa suatu saat akhirnya justru jadi perkara bagi hidup kita. Laki-laki juga tidak berbeda. Dia melihat bahwa istrinya ini adalah seorang wanita yang sangat memperhatikan penampilan, mengikuti tren. Bagus ya punya pasangan gitu ya. Kalau dibawa kemana-mana itu kita tidak merasa malu, tahu caranya berdandan, ya. Lalu tiba-tiba ketika punya anak, gitu ya. Ketika punya anak ternyata sifatnya yang suka berdandan itu ya tetap juga kebawa. Namanya sudah gaya hidup. Berkata demikian. Hal-hal yang indah itu suatu saat pada akhirnya kita akan jumpai menjadi tidak indah. Yang ketiga, di dalam pernikahan ini, mengapa kita juga perlu belajar dari Yesus bagaimana meraih kebahagiaan di dalamnya? Tidak lain karena kalian berdua
apakah kalian mengakui atau tidak, adalah pribadi-pribadi yang mempunyai pengharapan. Pernikahan ini akan melenyapkan atau menyembuhkan, memulihkan apa yang kurang di masa lalu kalian. Setiap orang yang memasuki pernikahan selalu punya pengharapan demikian. Pengalaman yang dialami di masa lalu itu mungkin bukan tidak bersifat traumatis, bisa jadi adalah ketidaknyamanan. Ketiga hal ini, kalau kita lihat, ini sebenarnya berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang perkara-perkara yang memanggil, yang menuntut kita untuk melayani. Kalau ada pasangan di samping kita, yang kita tahu akan berbeda sekali dengan kita, bahwa kebaikannya itu tidak akan selama-lamanya baik di mata kita, bahwa dia membutuhkan kita membuat dia jadi utuh, membuat dia pulih, maka kita bisa berkata, rupa-rupanya saya memasuki pernikahan sebenarnya bukan untuk dilayani, tetapi pertama-tama saya harus melayani, memberikan diri saya. Dan itulah sebenarnya yang dikerjakan oleh Kristus ketika dia datang ke dalam dunia. Apa keajaiban dari Kristus yang datang ke dalam dunia itu? Yang pertama, dia membersihkan kita dari dosa. Dan yang kedua, cara dia menyatakan dirinya itu adalah sebenarnya cara yang paling efektif untuk kita membangun sebuah relasi yang sehat, yang membahagiakan, yang memuliakan Tuhan. Ketika seorang Kristen ditanyakan, mengapa kamu memilih Yesus sebagai juru selamatmu? Kades pernah menerima pertanyaan ini. Mungkin juga Liat dan Alex pernah menerimanya. Dan Kades mau membagikan mengapa Kades menerima Yesus. Tidak lain karena Kades melihat Tuhan Allah yang kita kenal dalam Kristus Yesus itu adalah Allah yang datang seperti kita. Itu berarti dia merasakan perasaan-perasaan kita. Tidak ada Allah yang lain yang datang ke dalam dunia menyatakan dirinya dengan cara seperti itu. Dia mengambil rupa seperti kita, lalu kemudian di dalam rupa itu, di dalam kelemahan itu, dia memberikan kuasa, dia menghidupkan kita bersama-sama dengan dia. Kerelaannya untuk memberikan dirinya, mengalami penderitaan, itu adalah pernyataan kasih yang tidak terbantahkan oleh siapapun. Setiap Allah yang dikenal oleh umat yang lain adalah Allah yang tersembunyi, yang tidak pernah datang menjumpai mereka dalam rupa mereka. Tetapi seorang Kristen tahu bahwa dia mengasihi Tuhan Allahnya karena apa? Karena dia tahu bahwa Allah yang menyelamatkan dia itu adalah Allah yang menjadi manusia. Dia memberi dirinya, memberikan yang paling baik dari dirinya. Dan mengapa dia melakukan itu? Tidak lain karena hal tadi. Dia ingin membersihkan kita, memenangkan kita kembali. Dan yang kedua, dia ingin menunjukkan bagaimana nanti kita berelasi di dalam kehidupan kita, termasuk ketika kita menjalani pernikahan. Yesus berkata di dalam firman yang kita baca, aku memberikannya berdasarkan keinginanku. Ketika dia berkata aku, di situ dia juga berkata aku adalah Allah. Ada Allah di dalamnya. Jadi suatu hari ketika Alex dan Lia nanti mengatasi 3 hal yang akan dijumpai tadi itu, lalu memberi diri, mengapa melakukannya? Karena mengingat Tuhan dan juga menyadari bahwa ini adalah keinginanku sendiri. Aku tidak dipaksa oleh siapapun. Aku ingin pernikahan ini menjadi tempat bagiku untuk memuliakan Allah, menata kehidupanku menjadi lebih baik. Dan ketika kita menjalani pernikahan ini seperti cara dia memberi hidup bagi kita, maka percayalah, kita akan mengalami kalimat yang indah yang Kades sebut di awal tadi. Kita akan berbahagia untuk selama-lamanya. Pemberian diri itu setidaknya mengingatkan kita tentang 4 hal. Ini Kades bagikan kepada Alex dan Lia. Bagaimana sih sebenarnya membagikan diri itu? Setelah menikah, bagaimana kita melakukan ini? Yang pertama, pemberian diri itu pertama-tama adalah memahami, mengerti. Ketika pasangan kita
mempunyai sesuatu yang tidak bisa kita terima, gitu ya. Kita mau berpikir bahwa ada sesuatu di luar dirinya yang akhirnya menciptakannya demikian, bukan karena dia ingin dirinya menjadi buruk, sehingga kemudian kita mau memahaminya. Yang kedua, memberi diri itu berarti memberi teladan. Kalau kepengen sesuatu dari pasangan, kita kepengen dia menjadi seperti yang Tuhan kehendaki, berikanlah teladan kepadanya, seperti apa mengerjakannya. Lalu sediakanlah pertolongan. Jangan pernah mengharapkan sesuatu dari pasangan, lalu kita membiarkan dia berjuang sendiri karena kita berpikir itu urusannya. Dan yang terakhir adalah motivasi, berikan semangat. Contohnya yang sangat sederhana. Ketika kita mendapati pasangan kita itu, baju kotornya selalu menggantung, bisa sampai 3 bulan kalau kita tidak angkat. Alex biasanya rajin, Alex, habis baju kotor langsung dimasukkan di tempatnya. Dia senyum-senyum, gimana ini Inang? Oke, berarti tepat contohnya ya. Ketika kita merasakan itu, maka kita akan berhati-hati ketika kita mengatakan sesuatu dan melakukan sesuatu. Jalanilah hidup yang berbahagia bersama dengan Tuhan. Mungkin bukan bahagia di dalam pandangan manusia, karena pengorbanan diri itu selalu menyakitkan. Tetapi di mata Tuhan, itu adalah kebahagiaan yang sejati. Selamat berbahagia untuk selama-lamanya dan tetaplah hidup di dalam Tuhan. Amin.
Kini bersama-sama kita memasuki pelayanan peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Saudari Castelia Romauli Manurung dan Saudara Johannes Alexander Simbolon, saudara berdua telah memohon agar pernikahan saudara-saudara diteguhkan dan diberkati di tengah jemaat Tuhan ini. Dalam kebaktian ini saya akan melayankan peneguhan dan pemberkatan pernikahan saudara berdua dengan disaksikan oleh jemaat Tuhan di sini. Makna pernikahan Kristiani. Pernikahan adalah satu tahap kehidupan manusia yang harus dihargai oleh kita di hadapan Allah dan manusia. Di hadapan Allah karena pernikahan merupakan salah satu rencana Allah, dan di hadapan manusia karena pernikahan menyangkut hubungan antar manusia. Walaupun bersifat pribadi, pernikahan menyangkut hubungan kita dengan Allah dan sesama. Kita semua, terutama kedua mempelai, perlu menyadari hal ini. Saat ini kita mohon berkat Allah bagi hidup pernikahan Saudari Castelia Romauli Manurung dan Saudara Johannes Alexander Simbolon. Kita turut menyaksikannya sebagai persekutuan di dalam gereja dan masyarakat. Untuk maksud itulah kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan ini dilayankan. Tujuan pernikahan adalah 1. Untuk membentuk persekutuan suami istri berdasarkan kasih yang bersifat khusus dan menyeluruh. 2. Untuk membangun keluarga yang mencerminkan citra Allah dan memuliakan Allah. Dan ketiga, untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan bertanggung jawab sebagai anggota gereja dan anggota masyarakat. Nasihat dan janji Tuhan. Hendaklah sebagai suami dan istri, saudara berdua saling memenuhi kewajiban satu kepada yang lain dalam hal saling mengasihi, saling menghibur, dan saling mendukung. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Maka Tuhan yang mengawali perjalanan hidup pernikahan saudara berjanji, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Dan jika saudara berdua dikaruniai anak atau anak-anak oleh Tuhan, didiklah ia atau mereka kelak secara Kristiani. Kini saya mempersilakan kedua mempelai untuk berdiri, saling berhadapan, dan berjabat tangan. Alex dan Lia, kini ucapkanlah janji saudara berdua, satu kepada yang lain, dimulai dari mempelai pria. Castelia Romauli Manurung, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku mengaku dan menerimamu dan menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai istriku, sebagai suami yang beriman, yang takut akan Tuhan. Aku berjanji untuk hidup kudus denganmu dan akan berjanji dan mengasihimu pada waktu kelimpahan dan maupun kekurangan, dan pada tetap waktu sehat maupun sakit, dan tetap merawatmu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Johannes Alexander Simbolon, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai suamiku. Sebagai istri yang beriman dan takut akan Tuhan, aku berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan tetap merawatmu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Amin. Kedua mempelai tetap berjabat tangan, kita menaikkan doa kepada Tuhan. Allah yang penuh anugerah, yang senantiasa setia mengasihi kami, anakmu Castelia Romauli Manurung dan anakmu Johannes Alexander Simbolon datang untuk memohon berkat-Mu. Curahkanlah Roh Kudus atas mereka, supaya dengan janji yang teguh dapat memenuhi janji-janji mereka hari ini. Amin. Saudari Castelia Romauli Manurung dan Saudara Johannes Alexander Simbolon, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus,
Dan ini saya teguhkan pernikahan saudara berdua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Terimalah berkat Tuhan atas pernikahan saudara berdua. Allah yang Maha Murah memenuhi saudara berdua dengan anugerah dan berkat-Nya yang melimpah dan memperkenankan saudara berdua untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam ibadat, kasih setia, dan kesucian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ini ada waktunya ya, kalau 3 menit lagi tidak jadi-jadi batal. Ya, silakan. Sudah terasa? Belum? Sekali lagi boleh. Silakan Alex. Sekali lagi. Sekarang bersama-sama kita akan menyaksikan pertukaran cincin. Yang pertama adalah mempelai pria. Saudara Yohanes Alexander Simbolon, kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan istri saudara. Castelia Romauli Manurung, kuberikan cincin ini sebagai tanda cinta kasihku kepadamu. Saudari Castelia Romauli Manurung, kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan suami saudara. Johannes Alexander Simbolon, kuberikan cincin ini kepadamu sebagai tanda cinta kasihku kepadamu. Kini kedua mempelai akan menandatangani piagam pernikahan gerejawi dan menerima Alkitab. Terimalah Alkitab ini, jadikanlah dasar dan pedoman dalam pernikahan kalian berdua. Camkanlah ini, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sekalian dari ada tanda kasih dari kaum gereja. Kedua mempelai akan menyalakan lilin di tengah untuk melambangkan penyatuan hidup mereka. Mulai kini mereka akan saling mengasihi, saling berbagi, saling memperlengkapi, dan saling melayani.
Mereka percaya Allah senantiasa bersama dengan mereka. Lilin di kiri dan kanan dipadamkan sebagai lambang untuk menerima kepribadian masing-masing dan menjadi satu di dalam Tuhan. Saudari Castelia Romauli Manurung dan Saudara Yohanes Alexander Simbolon, masyarakat kini telah mengakui saudara berdua sebagai suami istri yang sah. Pernikahan saudara berdua telah diteguhkan dan diberkati oleh Allah dengan disaksikan oleh jemaatnya di sini. Berlakukanlah firman Tuhan dalam keluarga saudara, agar keluarga saudara berbahagia dan menjadi berkat bagi sesama. Bersama-sama kita akan menyaksikan pemberian hormat kepada orang tua dan wali. Diawali oleh orang tua dari mempelai wanita. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam hatimu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu, ayahku. Takkan ku lupakan nasihatmu, ibu. Hormati orang tuamu, agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih.
Alex dan Lia, jangan pernah melupakan hari ini. Ketika orang tua menangis, di sana ada banyak sekali hal-hal yang tidak terkatakan. Yang pasti bahwa ketika mereka melepas kalian menjadi suami istri, itu seperti kehilangan setengah dari nyawa sendiri. Itu hanya bisa dirasakan oleh seorang ibu yang melahirkan. Dan kiranya cinta kasih yang besar itu dan kepercayaan yang besar itu kalian ingat senantiasa, sehingga kalian terus memelihara hidup pernikahan yang telah diberkati oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu, bersama-sama kita akan mendengarkan kedua mempelai mempersembahkan pujian di hari bahagia mereka. Saling mengucap kata berserah setia, semoga engkau berkati niat suci ini, padu menjadi satu di dalam namamu. Yang di surga, kau bimbinglah kami agar cinta yang suci kekal dan abadi. Tanpa kasih mesra, terima kasih Bapa atas kurniamu di hari indah ini. Kami bahagia. Terima kasih Tuhan, kami menyaksikan bagaimana Engkau memberkati kedua anakmu yang Kau kasihi, Lia dan Alex. Kami percaya bahwa berkat yang telah Engkau curahkan hari ini akan menolong mereka, menguatkan mereka untuk menjalani hari-hari yang akan Tuhan sediakan itu. Ketika datang badai, ketika jalan menjadi sulit, ingatkan mereka ya Tuhan, bahwa telah ada berkat-Mu yang mengisi kehidupan mereka. Sehingga dengan berkat itu, mereka boleh tunduk satu sama lain, melayani di dalam hormat, di dalam kasih yang besar.
Seperti mereka kami sungguh merindukan. Apa yang telah Engkau persatukan ini akan selama-lamanya bersatu di hadapan-Mu hingga nanti maut memisahkan. Kami percaya itu dapat terjadi karena Engkau hadir dan ada di antara kedua anak-Mu yang Kau kasihi. Biarlah kiranya Bapa, cinta mereka kepadamu, itulah yang akan memandu mereka di sepanjang perjalanan yang akan datang itu. Cinta itu akan menolong mereka untuk mengerti dan memahami satu sama lain. Cinta itu akan menolong mereka untuk saling memberi pertolongan. Cinta itu akan menolong mereka untuk saling mendorong di dalam perkataan dan perbuatan yang baik. Cinta itu yang akan menolong mereka untuk melakukan segala sesuatu dalam perjalanan yang akan Tuhan karuniakan. Kami yakin bahwa Engkau juga dengan kemurahan-Mu akan mengaruniakan mereka anak, bahkan anak-anak. Engkau akan memberkati rahim wanita anak-Mu Castelia Romauli Manurung yang telah Engkau berkati hari ini ya Tuhan. Sehingga dengan berkat-Mu itu, dia bersama dengan suami yang dia kasihi pada akhirnya boleh mewujudkan panggilan-Mu untuk memenuhi, mengisi dunia ini dengan orang-orang yang telah Engkau karuniakan dan merawat, membimbing pada akhirnya untuk juga memuliakan nama-Mu. Kami percaya bahwa kasih setia-Mu itu yang akan terus membimbing. Dan karena itu kami ingin bersama-sama menutup doa pengharapan ini dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan sungguh, bawa persembahanmu tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapa kami yang di surga, sungguh kami merasakan sukacita yang melimpah, karena Engkau bukan saja memelihara hidup kami, tetapi Engkau juga menyatukan dua hati dalam ikatan kasih pemberkatan pernikahan kudus ini. Sebagai ungkapan syukur kami atas kebaikan-Mu, kami membawa sebagian kecil atas berkat Tuhan yang diberikan kepada kami. Sucikanlah dan kuduskanlah persembahan ini hingga menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Masukilah kehidupan pernikahan yang telah dianugerahkan Tuhan kepadamu dengan sukacita dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya yang kekal dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Kelihatannya waktu sudah semakin mepet, sudah mulai panik kita mau berpesta nanti siang. Baik Bapak Ibu, Shalom. Pertama-tama yang saya hormati keluarga dari Profesor Dr. Adler Hamanurung, MKom ME, dan Ibu Insinyur M.Y. Borusi Tanggang, dan juga keluarga besar, dan juga keluarga almarhum, keluarga Marudin Simbolon, dan Ibu Beliana Boru Matondang, dan keluarga besar. Bapak Ibu, pada hari ini kita menyaksikan kebesaran Tuhan, di mana pada hari ini putra-putri kita dipersatukan dalam satu pernikahan dalam ikatan kudus. Sungguh patut dan layak kita bersyukur kepadanya. Adik kami yang kami kasihi, Kestelia Romauli Manurung SPD dan adik Johannes Alexander Simbolon Eskom, selamat. Hari ini kalian telah dipersatukan Tuhan. Kalau Lia masih ingat, hari Minggu Bang Paul teriak dari belakang. Apa teriakan Bang Paul? Lia, yakin gak mau nikah? Gitu ya. Nah hari ini ternyata dengan keyakinan dan gigi 6, gaspol, dan hari ini menikah bersama-sama disaksikan oleh seluruh jemaat Tuhan. Jadi pada hari ini buat Alex dan Kestelia sudah tidak ada jalan mundur. Ya, tidak ada pilihan. Yang kalian harus pilih terus adalah berjalan maju bersama Tuhan, dan percayalah bahwa Tuhan akan memelihara Alex dan Lia. Tidak ada badai tanpa pelangi. Tidak ada hujan yang begitu deras tanpa langit yang cerah. Jadi selalu maknailah di dalam setiap kehidupan, temukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan Alex dan Kestelia. Bang Paul sudah menikah 10 tahun. Kalau tadi Bu Des menyampaikan pahit-pahitnya, enak bener nikah. Jadi carilah kenikmatan itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Horas marihita. Satabi marbahasa bata mau ate dak pola salah. Makalason
Pardonga saripeon ni anak kotawang. Buanotaro ulaota imanaong pinarari ni Hami Hasuhuton di Maria Convention Hall di Kelapa Gading. Jadi makamaleto sudi noktazalo di basa sadarion pamasu-masu ni anak kota. Dohop muse adat ni oputa si julu-julu tubu ulauta mai di Convention Hall. Sok-sok ni nangamang boru nami do uduran na. Nakita pe manurung do uduran na. Rak mahitan non di Convention Hall mula siang garejon. Ima si pahasaton nami sian pihak perburu. Mau lihat eh? Shalom. Horas. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan, di mana kasih dan sayangnya yang diberikan kepada kita pada siang hari ini, di hari yang baik ini. Terima kasih juga buat Ibu Pendeta dan seluruh kru dan petugas gereja ini dan juga jemaat gereja ini. Nama ngutang mahami dihamu ale-ale do cahutan adong tingaranon. Terlumo bima di hamuna horong di hula-hula nami dohot tulang lami na dohot mangihuton pemberkatan ni pahopu manang beremuna abada di bawah satikyon. Ima ingaranan ng pinarade ni hasuhutotta gedung Maria Convention Hall Kelapa Gading. Arani amang ilang dot sude seluruh jemaat gereja GKI ini kami juga ikut mengundang. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, kami mengucapkan terima kasih. Shalom.